Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Hari ini Tuhan akan menitipkan pesannya dalam hidup kita melalui firman-Nya. Sehingga biarlah kalau kita dititipin pesan sama orang gitu ya, pastikan kita berusaha menyampaikannya, melakukannya. Nah ini itu baru orang tuh ya kan. Kalau kita mau ingkar kan rasanya nggak enak. Ini apalagi sama Tuhan. Maka biarlah pesan Tuhan ini kita bawa, kita bagikan dalam kehidupan kita dan jadi kekuatan spirit buat menjalani hidup. Yesus berpesan Kidung Jemaat 422, Kidung Jemaat 422, Yesus berpesan. Kidung Jemaat 422, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Oh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah hari ini kami menjadi lilin yang mungkin kecil, yang mungkin di tempat terang gak kelihatan, tapi ketika lilin kami bawa dalam pergumulan hidup, kami menerangi bukan hanya diri kami, tapi keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, bahkan tetangga, orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka 2 Tawarikh 20, 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai yang ke-8. 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai yang ke-8. 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai yang ke-8. 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 8, dengarkanlah sabda Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat, bersama-sama dengan sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hezezon Tamar, yakni di En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami, yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu." Saleh. Kita kalau bayangin orang Kristen saleh, bajunya tuh rapi banget pasti kalau ke gereja. Pakai kemeja kalau laki-laki, pakai celana bahan. Kalau perempuan juga pakai bukan cuma kaos, tapi dia pakai jaket atau kardigan, celana panjang, rapi, rambutnya diikat. Atau kalau sifat, dia baik, perhatian sama semua orang, pintar berdoa, pintar membawa firman, pelayanannya rajin, tugasnya di mana-mana. Kayaknya kalau bicara soal saleh, termasuk juga orang saleh itu punya relasi yang baik dengan Tuhan. Rajin saat teduh, tiap pagi siang malam kalau ditanya lagi ngapain, lagi berdoa gitu ya. Saleh itu kadang-kadang mungkin memang jadi cibiran. Sok suci,
padahal keluarganya mah berantakan. Tapi kalau saya pribadi merasa bahwa saleh itu adalah hal yang harus dikejar semua orang. Sekalipun memang kita nggak bisa saleh 100%. Tapi kesalehan berperanan besar dalam ketepatan bersikap. Ketepatan bersikap di hadapan Tuhan. Jadi kalau tepat itu kan berarti persis titiknya sama. Nggak lebih 1 senti, nggak mundur 1 senti. Nah, kesalehan ini juga ada dalam kehidupan Raja Yosafat. Dia takut ketika dia dikepung nih ya. Waduh nih mah udah. Kalau main catur ibaratnya udah skakmat. Dari sana diskak sama bangsa ini. Dari samping dari bangsa ini. 4 bangsa kerja sama. Waduh. Udah gak bisa ngapa-ngapain dah. Tapi hebatnya dia emang ini orang saleh. Dia gak mikirin taktis perang dulu gimana, apa kabur dulu kah, apa ngerahkan pasukan berkuda atau apa. Enggak. Dia mulai dengan berdoa, bahkan memimpin puasa, bahkan memimpin ya, nggak cuma doa puasa, tapi sungguh-sungguh dia bikin mesbah. Wah. Jadi dia datang sama Tuhan dulu sebelum mulai apapun. Dia tahu sebenarnya Yosafat ini bukan raja yang bodoh, dia rencana yang pintar, raja yang bijak ya, namanya juga keturunan Raja Salomo ya, pasti pintar, jelas. Tapi walaupun dia pintar, dia tetap bukan hanya pintar, saleh. Mau hidup tepat seperti yang Tuhan mau gitu. Jadi orang saleh itu jangan orang salah mengartikan saleh itu sosok suci, bukan. Orang saleh itu kerinduannya adalah tepat seperti yang Tuhan mau. Jadi dia perfeksionis nuntut dirinya gitu. Dia mulai dengan doa, dia mulai dengan puasa, dia mulai dengan bawa umatnya untuk datang ke hadapan Tuhan. Bahwa ancaman itu nyata, iya. Tapi kalau dia maju, bukan hanya ancamannya besar, tapi rasa takutnya juga besar. Jadi rasa takutnya itu dia damaikan dengan berhadapan dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, begitu juga dalam hidup kita. Kalau kita lagi ada masalah, datang ke Tuhan tuh bukan buat sosok suci. Dia mah doa, mau makan doa, ada masalah doa, mau buka toko doa. Tapi ketika kita berdoa, kita perlu menyadari bahwa betapa kita ini lemah. Dan kita butuh penyertaan kasih setia dari Tuhan. Doa itu karena kerinduan untuk tepat dan tadi untuk meletakkan rasa takut. Rasa takut itu kita taruh di hadapan Tuhan, yang kita pegang Tuhan. Jangan takutnya lagi, udah doa. Kadang-kadang orang Kristen suka gitu. Udah doa, masih takut. Terus tanya, aduh kenapa ya saya kok masih takut padahal udah doa. Masalahnya takutnya belum kita taruh. Udah doa, Tuhan jaga, Tuhan pelihara, kita jatuh Tuhan siap nopang. Tapi karena kita udah takut duluan, jadilah kita kayak Petrus bilang, Tuhan aku mau ke sana. Udah jalan dia, canggih. Udah jalan loh di atas air tuh Petrus. Tapi ketika dilihat badai langsung takut lagi. Sehingga biarlah hari ini kita jangan takut. Ketika kita dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan kita, ada banyak hal yang mungkin membuat kita berpikir keras gitu ya. Jangan lupa doa. Jangan lupa doa. Kelihatannya sepele ya. Yalah emang apa sih doa, memang bisa pengaruh apa gitu ya. Tapi saya percaya doa itu akan mengetuk hati kita, tidak memberi tempat pada ketakutan, dan memberi ruang yang besar pada rencana Tuhan. Doa. Cuma sejauh doa kok, nggak bayar, doa nggak bayar. Ngabisin waktu juga Tuhan. Berbeda dengan kepercayaan yang lain yang doa tuh ada rumusannya, harus doa berapa lama, harus berkali-kali diulang. Kita tuh cuma doa simpel sama Tuhan, dikasih kebebasan. Terserah kamu mau doanya kayak gimana, nggak ada yang pernah doa aku salahin kata Tuhan. Sehingga mari sama-sama kita hadapi, kita awali dengan doa, melakukan apapun, mengambil keputusan, mau berhadapan dengan orang, bahkan cuma beberapa detik aja. Kalau bisa berdoa, supaya ruang hati kita diisi sama rencana Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini firman-Mu mengingatkan kami untuk tidak takut dalam melangkah, untuk berjalan dalam doa. Doa adalah nafasnya orang Kristen, diawali, diakhiri dengan doa. Kami serahkan biarlah hari ini kami belajar sungguh-sungguh berdoa, bukan hanya sekadar tutup mata, lipat tangan, meminta sesuatu dari Tuhan, tetapi menyerahkan kekhawatiran dan ketakutan,
kami tidak kasih kesempatan itu di hati kami, agar Allah yang bertahta, Engkau yang bersahaja, yang hidup dalam hati kami. Kami serahkan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.